Justru Zara itu yang salah satu perempuan yang mengerti hal yang seharusnya. Nah iya. Jadi antara pribadinya dengan apa yang dia pakai itu dia berasa tidak sinkron gitu. Dan itu bisa aja terjadi dengan siapapun. Namanya itulah disebut apa namanya tuh perjalanan spiritual, perjuangan batin gitu. Dan bisa dialami siapapun ya. gitu. Siapapun ya. Itu Dan aja itu sih. hal yang normal Hal yang terjadi. normal harusnya kita yang melihat dia itu atau mendengar dia itu bukan mencemooh, tapi membantu apa yang terjadi sehingga engkau memutuskan ini. Mendengar alasannya. Nah, sayangnya kebiasaan kita ini kalau ada hal yang kurang bagus tuh malah jadi viral karena menjelek-jelekkan gitu. Iya, betul. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang dia alami kan. Kita tidak pernah tahu gitu. Yang kita tahu dia dari berhijab membuka hijab, itu yang kita tahu. Tapi dasar akhirnya dia seperti itu kita tidak pernah tahu gitu. Dan sayangnya sekali kalau kita ini mendengar atau menyaksikan orang mengambil keputusan hidupnya jadi sebuah kesalahan gitu. Iya. Padahal setiap orang punya hak ya untuk punya keputusan hidup, mengambil keputusan dalam hidupnya. Kalau aku rasakan karena aku berhijab tapi aku seperti ini gitu. Aku berhijab tapi aku seperti itu. Aku berhijab tapi aku seperti anu. Itu yang menjadikan perang batinnya gitu. Dia tipe yang pribadi yang merdeka, pribadi yang merdeka gitu, pribadi yang ini gue gitu. Nggak bisa diatur iya, tapi ngatur sendiri. Iya, bukan pribadi yang usil, bukan pribadi yang itu. Dia merasa bahwa sebenarnya kalau kita paham itu tanda dia menganggap bahwa hijab itu mulia. Ya, gitu. Betul. Sementara sang pemakai sendiri tidak mencerminkan itu. Artinya Zara ini adalah orang yang sadar betul bahwa dirinya itu disaksikan. Iya, nah itu malah kesadaran yang akan menjadikan kita lebih baik itu sebenarnya hal yang luar biasa menurutku. Betul. Tapi kadang yang kita nilai itu lepas hijabnya aja kan gitu kan. Pada akhirnya dia akan, menurutku pada akhirnya dia akan menemukan di ruang lingkup mana aku bisa jadi diriku sendiri. Dan dia pribadi yang tahu baik dan buruk gitu. Jadi menurut gue Zara ini salah satu korban ya. Korban dimana kalau yang lain itu berhijab karena ada niat tertentu, mungkin karena justru ingin dinilai seperti apa, tapi Zara ini kebalikannya justru. Dia merasa apa yang dinilai orang itu tidak seperti kenyataannya. Makanya rasa belum pantas. Ya, terbeban. Dan dia itu menurutku pribadi yang punya tanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Dia pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Konsekuensi dan tanggung jawab berhijab itu seperti ini. Kalau aku tidak mencerminkan itu, rasanya aku membohongi diri. Menurutku itu sih dilema batin namanya. Dan itu bisa saja dialami siapapun. Memang di postingannya itu dia menyinggung bahwa seorang muslim yang baik adalah mereka yang melakukan syarat ajaran agama dari hati. Bukan soal penampilan, tapi soal hati yang bersih. Terus juga dia bilang kalau suatu saat nanti dia akan berhijab lagi, itu pun karena keputusannya sendiri. Dan itu jadi omongan juga, maksudnya jadi seperti orang yang pakai lepas gitu. Sedangkan untuk
eh, mendapatkan titik yakin dalam diri sendiri kan pasti melalui proses. Iya, yang tidak kita sadari itu kan satu hal. Menjadi pribadi yang berpegang teguh dengan keyakinan itu bukan hal gampang. Itu banyak di antara kita ini hari ini yakin, besok tidak, besoknya juga yakin, besoknya tidak. Jadi menjadi hamba Allah yang yakin itu bukan hal yang gampang. Karena bukan hal yang, karena gini, manusia itu akan jadi percaya diri, jadi bersyukur, jadi tidak terombang-ambing kalau sudah menjadi pribadi yang berpegang teguh dengan keyakinannya. Nah, menjadi manusia yang berpegang teguh dengan keyakinannya itu bukan hal yang gampang. Dan itu pasti melalui Proses proses. perjalanan. Oke. Kan kita ini diri kita ini menjadi yakin atau tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat dan dengar. Kan gitu. Iya. Apa yang kita lihat itu yang mempengaruhi pikiran. Makanya kalau dulu ya, zaman dulu kan bukan nasihat orang tua itu kan sederhana gitu. Tentang lingkungan pertemanan. Iya. Tentang di mana kita tinggal, seperti kayak mengkotak-kotakan gitu. Maksudnya nggak boleh berteman dengan ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi kalau dengar penjelasan lo tentang bagaimana orang mencapai titik yakin dalam dirinya, dan itu semua terpengaruh dengan apa yang dilihat dan dengar, berarti wajib kita ini melihat, mendengar, kemudian difilter dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nah, kebanyakan kita ini kan menelan mentah-mentah apa yang kita lihat dan dengar. Akhirnya salah penilaian. Tapi satu hal yang mesti aku tekankan, agama memerintahkan untuk tiap perempuan itu berhijab supaya perempuan itu terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Satu. Yang kedua, agama memerintahkan tiap perempuan itu berhijab biar dia bisa membatasi diri. Biar dia jadi mengontrol diri. Biar dia jadi menjaga diri. Biar dia berniat, berucap, dan bertingkah laku yang seharusnya. Makanya dasar untuk menjadi pribadi yang berakhlak bagi seorang perempuan itu dimulai dengan memakai hijab. Berarti itu bukan beban. Tapi itu sebuah jalan supaya tiap perempuan itu, terutama yang Islam, menjadi perempuan yang bermartabat, menjadi perempuan yang bernilai. Itu. Contoh, misalkan dirimu ini berhijab, terus lo ke sebuah tempat yang tidak baik. Karena dirimu berhijab, akhirnya kan terbatasi. Rasanya tidak pantas aku di sana dengan penampilanku ini. Nah itu kan
Satu. Yang Iya, kedua, iya, dirimu iya. berhijab. Terus lo ngomong yang sembarangan. Ngegibahin orang, ngejelekin orang. Akhirnya lo sadar, aku berhijab. Rasanya kurang pantas kalau aku ngomong sembarangan. Rasanya kurang pantas kalau aku ngomongin orang. Rasanya kurang pantas aku memaki orang. Jadi eh, awal untuk menjadi hamba yang berakhlak menurutku bagi seorang perempuan itu dengan dia memakai hijab. Oke. Artinya bukan hanya untuk membatasi Tubuh. tubuh bagi kaum perempuan itu agar tidak mendapatkan penilaian buruk dari lawan jenis, Ya, tapi tapi juga untuk diri untuk diri sendiri. sendiri biar bisa ngontrol diri. Oke. Jadi harusnya disyukuri, bukan sebuah beban. Jadi akhirnya ingat Karena gini, setiap kita ini baik laki-laki maupun perempuan, kita ini tidak pernah usai dengan yang namanya belajar. Belajar untuk yakin. Belajar berusaha untuk ikhlas. Belajar dan berusaha untuk ridho. Belajar dan berusaha untuk sabar. Kan gitu. Nah, salah satu pembelajaran untuk menjadi manusia berakhlak bagi kaum perempuan itu dengan dia memulai memakai hijab. Jadi hijab itu bukan tren, hijab itu bukan fashion bagiku. Hijab itu bukan style bukan gaya, bukan. Atau bahkan hijab itu bukan tanda kesopanan ya. Iya. Bukan.